Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Aza Mushroom. Nah, teman-teman, ini saya lama ya nggak bikin video karena memang beberapa bulan ya. Ini sibuk, teman-teman. Nah, kali ini saya akan membuat video masih sama temanya tentang seputar budidaya jamur tiram. Kali ini saya akan membahas cara pengaplikasian insektisida untuk hama ulat ataupun semut ataupun gurem ya. Nah, jadi di sini memang backlog saya ini, teman-teman, dia sudah lumayan banyak yang kena ulat. Nah, mana ya ulatnya kecil-kecil, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini ada ulatnya, teman-teman. Ini kalau teman-teman mungkin nggak kelihatan ya di kamera. Nah, ini ulat, ini kecil-kecil, teman-teman. Nah, kalau sudah ada ulat seperti ini di backlognya teman-teman, itu harus ditangani ya dengan cara insektisida. Mas, apakah kalau kita pakai bahan yang alami, apakah bisa? Jawabannya ya bisa saja, teman-teman. Cuman kan kalau saya ini ngejar efisien, mengejar waktu yang efisien, kerja yang efisien gitu ya. Karena aslinya memang tidak sempat membuat insektisida alami. Nah, apakah tidak bahaya, Mas, kalau kita memakai insektisida buatan atau buatan pabrik ya, kimia gitu? Jawabannya selama ini sih aman ya, teman-teman ya. Tergantung bagaimana caranya. Nah, sekarang ini saya akan jelaskan cara pengaplikasian atau penyemprotan insektisida terhadap backlog jamur tiram. Yang pertama, teman-teman, sebelum teman-teman itu semprot dengan insektisida, jamur harus dipanen terlebih dahulu. Nah, itu yang pertama ya. Jadi kita sisakan yang muda-muda atau yang kecil-kecil saja. Nah, ini sudah saya panen. Jadi saya sisakan yang kecil-kecil, teman-teman, yang muda-muda. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah lakukan pada sore hari, teman-teman. Penyiramannya kita lakukan pada sore hari. Mas, kenapa harus di sore hari? Karena di sore hari itu adalah penyiraman terakhir pada hari itu. Nah, jadi biar insektisidanya ini bisa bertahan lebih lama di permukaan backlog. Tujuannya apa? Biar hama-hama itu benar-benar mati, teman-teman. Nah, jadi lakukan pada saat sore hari. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya itu lakukan penyemprotan insektisida harus nggak harus ya ini, tapi kalau saya, teman-teman ya, kalau saya itu setelah panen itu menurun. Jadi jamur tiram ini kan dia ada panen raya. Nah, ketika panen raya itu saran saya jangan disiram insektisida, teman-teman, karena jamurnya lagi banyak-banyaknya. Nanti akan banyak jamur yang kena insektisida gitu loh. Jadi saran saya ketika sudah panen itu menurun, baru kita lakukan penyemprotan insektisida. Nah, ini kebetulan ya, bukan kebetulan, ini memang sudah 2 minggu kemarin kita panen raya, dan minggu ini panennya sedang menurun, teman-teman. Nah, karena itu ini adalah waktu yang tepat untuk kita lakukan penyemprotan insektisida. Nah, jadi 3 peraturan itu
teman-teman harus benar-benar perhatikan agar tidak salah ya. Terus ada lagi yang keempat adalah dosis ya teman-teman ya, atau takaran insektisida buatan atau kimia yang tepat. Kalau alami gak ada masalah ya teman-teman ya. Tapi kalau yang kimia atau buatan gitu, itu harus dosisnya harus tepat agar tidak merusak ke backlognya. Nah, itu ya peraturannya ya. Nah, di sini saya memakai insektisida mereknya ini teman-teman, Rizotin ya. Mas, apakah merek lain tidak boleh? Boleh. Ini saya pakai ini teman-teman. Ini bukan endorse. Saya pakai ini karena waktu itu kumbung saya diserang hama teman-teman, gurem, ulat, kepompong, kupu-kupu. Nah, itu saya sharing dengan senior gitulah. Sebelumnya saya nggak pakai ini, terus sharing dengan senior itu, coba pakai merek ini mas. Ternyata setelah saya coba, hasilnya cukup memuaskan teman-teman. Bahkan ulat itu mati ya, guremnya juga berkurang gitu ya, semutnya juga berkurang. Nah, jadi saya sekarang sudah pakai merek ini. Teman-teman mau pakai merek lain boleh saja, tidak ada masalah. Nah, di sini saya sudah sediakan 2 ember cat. Ini sudah mau full ya. Tunggu ya, saya matikan dulu krannya. Kita matikan dulu kran airnya teman-teman. Nah, di sini saya memakai 2 bak, 2 apa ini ya? Ya 2 bak ya, 2 bak cat. Ini ukuran 20 kilo. Karena memang untuk kumbung saya ini ketika pakai satu kurang, jadi saya sediakan 2 ember cat ukuran 20 kilo. Nah, jadi kalau untuk saya pribadi ya, kita pakainya 2 tutup botol. Masing-masing ember itu kita pakai 2 tutup botol ini teman-teman. Nah, tunggu ya, ini agak susah teman-teman ya. Tunggu dulu, saya setting ya. Ini agak susah ya teman-teman ya. Oke, karena ini agak susah saya teman-teman, intinya kita pakai takaran 2 tutup botol ya. Kita pakai takaran 2 tutup botol. Nah, oke, ini 1, 2. Yang satunya 1, 2. Nah, oke ya. Jadi takarannya saya memakai 2 tutup botol untuk ember cat ukuran 20 kilo. Nah, setelah ini kita aduk teman-teman. Ini pengaduknya lupa ya. Kita cari alat untuk mengaduk. Nah, kita aduk sampai rata untuk insektisidanya. Mas, itu apakah aman? Nah, biasanya kan ini
Banyak yang bertanya. Jawabannya aman, teman-teman. Selama sesuai dengan dosis dan peraturan-peraturan yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi untuk penyiraman insektisida ini teman-teman jangan asal-asalan. Ini airnya kebanyakan. Nah, terus setelah ini kalau sudah rata teman-teman, barulah kita memulai yang namanya penyemprotan. Nah, di sini saya memakai apa ya ini ya namanya ya, alat semprot ya teman-teman ya, mesin semprot itu. Nah, ini masukkan ke sini. Lalu kita mulai penyemprotannya. Oke, kita mulai penyemprotannya teman-teman. Nah, ini ya nggak ada asisten buat video, jadi agak goyang-goyang videonya. Nah, mulai kita aplikasikan ke permukaan backlog ya. Nah, ini kita atur dulu untuk semprotannya. Nah, oke, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi harus mengenai permukaan backlog karena memang hama-hamanya itu berkumpul di situ teman-teman. Nah, ini selain mengusir guram, ulat, terkadang di backlog itu ada semut. Nah, ketika saya pakai insektisida ini teman-teman, ternyata semutnya juga ikut kabur ya. Entah itu karena baunya atau karena kandungan dari insektisidanya ini. Oke ya, gitu ya teman-teman ya. Saya rasa cukup seperti itu. Silakan teman-teman boleh pakai cara ini, boleh pakai tips dari saya ataupun tips dari petani-petani jamur yang sudah senior. Karena yang namanya ilmu itu banyak ya teman-teman ya. Ilmu itu banyak dan terus berkembang. Siapa tahu memang ada inovasi terbaru pakai insektisida ini atau cara membuat insektisida yang alami. Oke, sekian dulu teman-teman. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Jangan lupa teman-teman, saya minta support untuk subscribe, like, dan komen. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang banyak. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.